Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kimia. Kita akan belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi, khususnya tentang isomer. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar. Apa yang dimaksud dengan isomer? Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi berbeda strukturnya atau konfigurasi atom-atom dalam ruangnya yang berbeda. Ya, bisa beda struktur atau beda konfigurasi atom-atom dalam ruangnya. Perbedaan struktur atau konfigurasi atom tersebut akan menyebabkan senyawa yang berisomer akan memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda. Kita lihat di sini, sebagai contoh misalnya kita punya senyawa C4H10. Ada dua molekul yang memiliki rumus molekul C4H10 yaitu butana dan 2-metilpropana. Ternyata ini memiliki sifat yang berbeda. Sebagai contoh di sini adalah massa jenisnya untuk butana sebesar 2,48, sedangkan untuk 2-metilpropana adalah 2,51. Selanjutnya titik lelehnya juga berbeda untuk butana minus 140, sedangkan untuk 2-metilpropana minus 159. Dan terakhir untuk titik didihnya butana minus 1 derajat Celcius dan untuk 2-metilpropana adalah minus 12 derajat Celcius. Terdapat beberapa jenis isomer. Kita lihat di sini. Dapat dibedakan menjadi isomer struktur dan isomer ruang. Untuk isomer struktur itu sendiri dibedakan menjadi isomer kerangka. Sebagai contoh adalah yang tadi kita lihat, butana dan 2-metilpropana. Ya, jadi yang satu rantai lurus sedangkan yang satu rantainya bersambang. Untuk isomer struktur yang berikutnya adalah isomer posisi. Sebagai contoh, di sini kita memiliki ini adalah 1 butena dan 2 butena. Ya, kita bisa lihat di sini posisi rangkap duanya berpindah atau berubah. Dan yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Ya, ini baru akan kita pelajari nanti di kelas 12. Sedangkan untuk isomer ruang itu terdiri dari isomer geometri dan isomer optis. Isomer geometri akan kita pelajari setelah ini, sedangkan isomer optis dipelajari di kelas 12. Apa yang dimaksud dengan isomer geometri? Isomer geometri adalah isomer yang terjadi karena keterbatasan rotasi bebas pada suatu molekul. Hal ini disebabkan molekul memiliki bagian yang kaku seperti ikatan rangkap dua atau cincin. Ya, jadi syaratnya ada keberadaan ikatan rangkap dua atau cincin. Berdasarkan posisi gugusnya, isomer geometri dapat dibedakan menjadi bentuk cis, sisi yang sama, atau bentuk trans, sisi yang berseberangan. Jadi ada cis dan trans. Sebagai contoh kita lihat di sini, ini adalah contoh dari cis 1,2 dikloroetena. Kita lihat posisi Cl-nya ada di posisi yang sama ya, di sisi yang sama. Sedangkan untuk yang satunya lagi adalah trans 1,2 dikloroetena. Kita lihat klornya berada pada posisi yang berseberangan. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer geometri akan memiliki perbedaan seperti misalnya pada titik didih ataupun kestabilan senyawanya. Sebagai contoh, untuk cis 1,2 dikloroetena itu memiliki titik didih 60,2 derajat Celcius dan kurang stabil. Sedangkan untuk trans 1,2 dikloroetena itu titik didihnya lebih rendah yaitu sebesar 48,5 derajat Celcius dan relatif lebih stabil. Sebagai contoh, kita diminta untuk menentukan isomer dari senyawa dengan rumus molekul berikut. Yang pertama adalah untuk C5H12. Untuk C5H12 itu ada yang rantainya lurus. Ini adalah pentana atau N-pentana ya. Selanjutnya yang rantainya 4, kemudian ada satu cabangnya itu 2-metilbutana. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini adalah yang memiliki 2 cabang ya, ini disebut 2,2 dimetilpropana. Kalau kita lihat di sini semuanya merupakan memiliki rumus molekul C5H12.
Contoh berikutnya adalah untuk C4H8. Kita bisa lihat di sini untuk C4H8 ini ada rangkap 2-nya di nomor 1 butena, kemudian ada rangkap 2-nya di posisi nomor 2 atau 2 butena. Kemudian untuk posisi 2 butena tadi dapat dibedakan menjadi cis 2 butena atau trans 2 butena. Selanjutnya untuk C yang 3 itu di posisi 1 kita peroleh ada 2 metil propena. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.